Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya teman-teman. Gimana kabarnya buat teman-teman? Kali ini saya mau ngetrip nih ke trip pendek sih, ke Jawa Baratan, yaitu ke kota Sumedang. Dan saya udah ada di Terminal Kampung Rambutan, dan ini shelter keberangkatan dari bis-bis Jawa Baratan ya teman-teman. Itu ada Prima Jasa, Budiman, Gapuraning, Karunia Bakti, 2000, CBU. Ini ada Karunia Bakti lagi, dan ada 2000. Kali ini saya mau naik Cahaya Bakti Utama, tujuan Sumedang dari Kampung Rambutan. Ini masih jam 6 ya teman-teman, pagi. Ini bodinya SR2 ya teman-teman. Dia pakai Hino RK8. Ini saya kurang tahu nih nanti berangkatnya jam berapa. Biasanya kalau bis-bis Jawa Baratan itu per jam aja tuh ada ya. Dan biasanya nanti beli tiketnya udah di dalam ya teman-teman. Ini suasana pagi hari di Terminal Kampung Rambutan. Masih sepi. Ini seatnya 22 ya teman-teman. Konfigurasi seat 22. Ini nggak tahu nanti dari keluar Cileunyi lanjut tol Cisumdawu, atau nanti dia via keluar Cileunyi lewat jalur bawah Jatinangor Cadas Pangeran. Saya belum tahu ya teman-teman. Nanti dilihat aja. Ini tampilan dari bodi belakangnya ya, seperti SR2. Ini sepertinya ini XHD atau yang HD ya, saya nggak tahu nih. Ini masih mulus banget, terawat banget bodinya dari SR2 ini. Cahaya Bakti Utama, lampunya SR2 ya teman-teman. Ini penampakan dari bagian belakangnya. Nah teman-teman, ini bagian sampingnya. Ternyata ini SR2 HD Prime ya, bukan XHD. Jadi tingginya berarti 3,8 ya, apa 3,7 ya teman-teman. Dan ini SR2 kayaknya generasi terakhir ya, karena ada list sampingnya gini nih. Kalau yang 2000 kan juga sama nih SR2, tapi gak ada list sampingnya itu. List samping gitu ya. Ya teman-teman, ini bagian depannya ya. Bagian depannya juga masih terawat banget nih. Masih mulus, kinclong. Dan ini barisan-barisan dari bis-bis Jawa Baratan. Dan sebenarnya tuh kalau ke Sumedang tuh ada 2 bis ya teman-teman. Dari Kampung Rambutan itu ada CBU sama Medal Sekarwangi, dan mereka ini selang-seling gitu berangkatnya. Jadi karena tadi udah Medal Sekarwangi yang udah berangkat ya, nah itu nanti biasanya diseling terus Cahaya Bakti Utama. Nanti kalau Cahaya Bakti Utama udah berangkat, biasanya Medal Sekarwangi yang berangkat kayak gitu. Nah ini karena yang tadi Medal Sekarwangi udah berangkat, jadi saya naik yang Cahaya Bakti Utama aja, yang nanti kayaknya biasanya berangkat duluan sih, biasanya seperti itu. Jadi ada 2 pemain ke kota Sumedang gitu. Ya teman-teman, ini tarifnya ya teman-teman, 100.000 dari Kampung Rambutan Sumedang. Ini juga dia bisa pakai tarif kawasan juga. Sumedang Cileunyi itu 35, Cileunyi Kampung Rambutan itu 70.000. Ini mungkin bisa di save ya teman-teman. Ya teman-teman, ini bagian kabin ya dari bis ini. Dia pakai Hino RK8. Terus dashboardnya pakai SR2 ya, dashboard SR2. Terus ya kurang lebih seperti inilah. Ya teman-teman, ini bagian dari interiornya ya. Interiornya ada berapa ya? Kalau misalkan kursi bagian
yang no smoking itu sekitar 36 seat, konfigurasinya seatnya 22, tapi non leg rest ya teman-teman. Segini nih, nggak pakai leg rest. Tapi di belakang itu yang smoking area itu ada 7, berarti 36 tambah 7 ada 42 seat ya teman-teman totalnya. Kayak gitu. Dan ini pakai Bluedrew teman-teman, lembut banget nih, halus. Dan ini kompartemen bagian atasnya, ini kayaknya nggak bisa ngecharger ya dia, tapi dia modelnya gak ada tutupnya ya. Kan kalau dari Laksana ada tutupnya biasanya kalau yang lain, cuman ini modelnya nggak ada tutupnya. Ini kita coba seatnya, ya seginilah 37 berapa tadi tuh, jaraknya seginilah, kelas patas ya, VIP apa patas nih kalau di bis-bis malam, kurang lebih seperti itu. Terus ini lover AC-nya, nih lover AC-nya masih yang lama ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Cukup nyaman, seatnya 22. Dan pandangan ke depan juga masih oke. Dia cuman stiker doang, stiker trayek, dan nggak ada aksesoris lainnya ya. Ini kursinya buatan dari Versa ya, Versa Laksana ya teman-teman. Laksana tuh apa ya? Kalau nggak salah itu sih. Ini bisa di reclining ke belakang. Terus ini ada armrestnya juga kayak gitu. Bersih sih bisnya. Pada pukul 6:30 kurang 1 menit, bus diberangkatkan dari jalur keberangkatan Terminal Kampung Rambutan, dan ini posisinya penumpang baru saya aja ya. Dan biasanya untuk bis-bis tujuan rute pendek atau bis-bis tujuan ke Jawa Baratan itu biasanya nanti dia bakal nyari penumpang di pintu keluar Kampung Rambutan sebelum masuk tol ya. Kemana Pak? Pak Ujang? Ujang masih udur. Pak Ujang kaki-kaki. Dan ini kita udah di pintu keluar Terminal Kampung Rambutan. Ini nge-time dulu busnya untuk mencari tambahan penumpang. Dan itu di depan ada bus 2000 tujuan Tasik via Puncak Cianjur. Dan ini ada bus Gapuraning Rahayu, sepertinya tujuan Karangpucung atau Sidareja ini. Jam 7 kurang 3 menit kita sudah sampai di puter balikan Pasar Rebo ya, yang mengarah ke pintu tol. Dan ini di depan ada bus Plana Jaya tujuan Sukabumi. Dan ini kita nge-time lagi atau masih mencari penumpang ya. Dan ini ada bus 2000 yang tujuan Tasik via Puncak Cianjur. Setelah nge-time di area pintu keluar Terminal Kampung Rambutan dan area putar balikan Pasar Rebo, bis masuk tol. Dan ini melalui gerbang tol Gedong 1. Jumlah penumpang yang dibawa hari ini 5 orang, dan kru yang bertugas dalam satu bis pada kali ini yaitu 1 driver dan 1 co-driver.
Ya kurang lebihnya bentuk tiketnya seperti ini ya. Dan tarif dari Kampung Rambutan ke Sumedang dengan full trip itu sebesar Rp100.000. Dan bentuk fisik tiketnya seperti ini ya lumayan lah buat di koleksi. Ya teman-teman, di depan kita ada bis Garuda Mas, entah tujuan mana ya, dan julukannya apa, dan yang pasti dia tadi kalau saya lihat sih dia pakai yang single glass ya. Dan ini situasi kondisi di pagi hari ini di tol, situasinya ramai lancar ya, dan semoga nanti sampai Simpang Cikunir tetap ramai lancar aja, nggak macet. Ya, di depan kita ada bis Gumarang Jaya. Kayaknya baru sampai dari Sumatera Barat ya. Soalnya mengarahnya ke Bekasi atau Pulau Gebang ini. Udah 15 hari awal cekap gitu. Di jam 8 kurang kita sudah melewati Simpang Cikunir ya. Ternyata ramai lancar lah, ini lancar banget karena biasanya di sini selalu macet ya kalau misalkan dari arah Lingkar Luar menuju Simpang Cikunir itu biasanya udah macet, tapi ini alhamdulillahnya lancar ya teman-teman. Pada pukul 8:30 bis kita masuk di rest area KM 39. Di sini melakukan pengisian solar dan ceker ya. Dan nggak cuman bis Cahaya Bakti Utama aja yang biasanya ngisi solar atau ceker di sini, tapi dari Mayasari Group seperti Prima Jasa, MGI dan yang lainnya untuk di Mayasari Group juga melakukan pengisian solar dan ceker di rest area KM 39 ini ya. Dan ketika pengisian solar nggak ke shoot atau nggak ke video oleh saya ya. Ini di depan kita ada bis Sudiro Tunggajaya yang Samoa ya. Ini tadi sempat nyalip bis kita tapi nggak kerekam, dan ini dia pas mau disusul malah dia tiba-tiba ngacir, semakin menjauh ketika mau didekati oleh bis kita.
Ya teman-teman, di sini merupakan jalur percabangan antara jalur utara dan jalur selatan dari tol Jakarta Cikampek, yang dimana kalau misalkan lurus itu menuju jalur utara seperti Brebes, Tegal, Cirebon ke arah Semarang, tapi kita ngambil yang ke arah kiri ke jalur selatan seperti Bandung, Tasik, dan Garut ya teman-teman. Jadi percabangannya tuh di sini gitu. Dan nanti kita bakal terhubung atau dilanjut masuk tol Cipularang ya. Dan kalau misalkan jalur utara tadi itu terhubung tol Cipali ya. Gampang diterima jasa senior ya. Ya, Senior. aja mah ada kasus mah awal. Soem. Bawa juga. Coba dibawa. Kerja. Ini kenapa ya ngetapnya agak lama nih, sampai-sampai supirnya agak kesusahan nih pas ngetap di pintu tol buat bayar tol. Ini sampai co-drivernya atau keneknya turun ya. Pas keneknya turun malah bisa. Ada-ada aja. Ya mungkin agak kurang pas kali ya pas ngetap. Di sini kita sudah memasuki ruas tol Cipularang atau singkatan dari Cikampek, Purwakarta Padalarang, yang dimana ruas tol ini memiliki ciri khas jalur yang naik turun serta berliku, dan di kanan kirinya itu perbukitan ya. Ya ini di depan tiba-tiba jalurnya padat ya, nggak tahu kenapa nih. Kayaknya sih karena ini jalurnya menanjak, jadi mobil-mobil tuh tertahan sama truk-truk yang nanjak ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat nih, bis kita ngambil bahu jalan, dan bisa dilihat di jalur tengah itu ada truk-truk yang sedang melakukan pendakian. Ya jadi cukup terjal kali ya, jadi agak lama, jadi jalurnya tersendat nih, makanya sedikit jadi padat merayap nih.
Nah, di sini juga sama ya, ketika adanya jalur pendakian atau jalur yang sedikit agak menanjak, ini pasti sedikit padat ya, karena arus lalu lintasnya sedikit tersendat karena juga banyak truk yang melakukan pendakian ya, atau jalannya tuh menanjak gitu, jadi arus lalu lintasnya agak padat gitu. Pada pukul 10:04 atau 10:16 kita udah sampai di gerbang tol Cileunyi. Ternyata bisnya nggak lanjut lewat tol Cisumdawu atau Cileunyi Sumedang Dauan ya, tapi nanti ini bisnya lewat jalur Jatinangor dan jalur Cadas Pangeran. Tapi nggak apa-apa, jalur Cadas Pangeran itu yang jalurnya berliku dan view-nya bagus sih. Tapi kalau misalkan mungkin bis ini lewat tol Cisumdawu itu lebih cepet ya, karena bisa memangkas waktu 1-2 jam ya, tapi nggak jadi masalah. Di sebelah kiri kita melewati kampus Institut Teknologi Bandung atau kampus ITB yang di Jatinangor ini. Kalau kalian bapak bodong, iya gitu kata istri saya gitu. Ya, dia mau yang bodong. Sama disuruh 15 hari ya. Kalau bisa dilihat di sebelah kiri kita itu ada bis warna biru yang terparkir. Itu kalau nggak salah Transmetro Bandung atau Transpasundan gitu. Dan yang saya baca dia punya jurusan dari area Bandung, cuman nggak tahu area Bandungnya itu dari mana aja menuju Unpad dan sebaliknya. Dan kita ini melewati kawasan area Unpad ya di sebelah kiri, atau Universitas Padjadjaran Jatinangor. Mungkin teman-teman ada yang sering lewat sini atau yang kuliah di Unpad atau di ITB bisa komentar ya. Ya, sekarang kita udah ada di Jalan Raya Jatinangor, yang dimana ini jalurnya mulai naik turun dan berliku, dan di sini skill driver diuji ya teman-teman, dan bisa dilihat sendiri mungkin tikungannya udah menikung dan nanjak ya ini teman-teman.
boleh. Kalau saya pesan, boleh kerja di mobil saya di perusahaan saya aja lah. Gimana? Nanti kalau Podang ini kerja di perusahaan saya aja lah. Saya mau bang ke bos aja ya. Guys, bang. Ini pada pukul 10:30 atau jam 10:33 kita udah sampai di depan pasar Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Itu pasarnya tuh yang sebelah kanan tuh ya, yang bangunan biru itu. Sebelum ada tol Cisumdawu, ini merupakan jalur utama antara jalan raya Bandung dan Cirebon ya teman-teman. Dan bisa mengalami kemacetan 1-2 jam, dan ekor kemacetannya itu bisa sampai jalan raya Jatinangor tadi yang tanjakan tikungannya tajam itu tuh, bisa sampai situ. Jadi ini semenjak ada tol Cisumdawu, jalan raya Cirebon Bandung ini tergolong jadi nggak begitu macet ya, atau sekarang ramai lancar walaupun ya masih di area pasar. Jadi seperti inilah kondisinya sekarang. Saat ini kita sudah memasuki daerah Cadas Pangeran atau bagian dari jalan raya Bandung Cirebon ya. Jalur Cadas Pangeran ini memiliki panjang 11 km atau sebagai jalan penghubung antara daerah Sumedang dan daerah Bandung yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels pada 1808 sampai 1811, yang dimana jalur ini juga merupakan ambisi dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di masa itu, yaitu Herman Willem Dendels, untuk menyelesaikan jalan raya pos sepanjang 1000 km yang bisa dibilang sebagai jalur Anyer hingga Panarukan, yang dimana peristiwa di Cadas Pangeran juga merupakan sebuah tindakan ya perlawanan atau protes pada saat itu Bupati Sumedang, yaitu Pangeran Kusumadinata ke-9 atau yang dikenal sebagai Pangeran Kornel, itu sangat kesal melihat rakyatnya diperlakukan seenaknya oleh Gubernur Jenderal Dendels karena pekerjaan yang mengubah sebuah bukit cadas yang berliku dan tajam menjadi jalan raya, yang mendatangkan penderitaan bagi rakyat Sumedang karena dipekerjakan secara paksa atau rodi, sehingga memicu kemarahan Pangeran Kusumadinata ke-9 selaku penguasa Sumedang pada saat itu. Selain memprotes secara simbolik, Pangeran Kornel atau Pangeran Kusumadinata ke-9 juga menantang Gubernur Jenderal Dendels ya, yang dimana peristiwa di Cadas Pangeran itu diceritakan Pangeran Kusumadinata ke-9 bertemu dengan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels berlangsung pada proses pembangunan jalan raya pada saat itu, yang dimana diceritakan Pangeran Kusumadinata ke-9 melakukan jabat tangan dengan Gubernur Jenderal Dendels menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan sang pangeran siap dengan memegang kepala keris atau gagang keris, yang dimana tindakan ini membuat Gubernur Jenderal Dendels sangat terkejut. Yang setelah adanya peristiwa itu kemudian diabadikan secara visual pada sebuah patung ya, yang dimana patung ini didirikan untuk mengenang perlawanan Pangeran Kusumadinata dengan Gubernur Jenderal Dendels, yang di pertengahan jalur antara Bandung sampai Sumedang. Nanti kita melewati patungnya ya, yang ada di Jalan Cadas Pangeran ini. Makanya saya udah 3 kali waktu itu ya dipanggil ke Bapak. Gak mau. Dipanggil 3 kali kemana? Suruh sama Dedi. Sama siapa? Saya. Nah, si Dedi yang bilang. Pak Oma langsung. Terus? Ayolah, gak mau, saya nolak. Jangan Pak. Saya mah pokoknya nggak mau ini, udah silakan. Nggak mau. Penting profesi saya supir. Tugas saya
supir bawa penumpang nyaman, selamat sampai tujuan gitu. Bukan A, B, C atau segini. Udah jelas ada aturan dari kantor, malah ini tambah aturan katanya. Rekan. Tanggerang. Kasihan sih teman. Semua sekali gini jelek-jelekin. Gini. Diatur. Dan saya kemarin juga kalau saya nggak kerja di CBU 1 minggu lagi ya, udah ciao, bisa lagi. Enggak yang kecil mah cuman udah perubahan kayak jelas. Ya teman-teman, ini kita sebentar lagi lewat di Dia masih saudara itu. depan patung ya dari peristiwa Charles Pangeran antara Pangeran Cornell dan Gubernur Daendels. Nah ini nih tulisan Charles Pangeran, dan nah itu tuh patungnya tuh kalau kelihatan. Nah itu diabadikan secara visual melalui patung ya. Jalan ke saya banyak, malulah. Ya sosial dia jiwanya. Bisa kita lihat ya, ini di bagian kiri kita itu kayak tebing cadas, dan di bagian kanan itu jurang ya dan lembah seperti itu. Dan jalur Cadas Pangeran juga dulunya sebelum ada tol Cisumdawu juga sebagai jalur penghubung antara daerah Bandung hingga Sumedang, dan di jalur ini juga cukup banyak ya bis-bis Cirebon Bandung yang lewat sini, kayak Bineka, terus ada Damri yang ke Indramayu, terus tadi juga ada lewat Arimbi ya. Dan jalur Cadas Pangeran juga cukup banyak sebelum adanya tol Cisumdawu juga cukup banyak truk-truk batu bara yang lewat sini ya, dari pelabuhan, kalau nggak salah dari pelabuhan daerah Cirebon menuju area pabrik-pabrik yang ada di kawasan Bandung. Nah ini teman-teman mungkin bisa dilihat dari view dari jalur Cadas Pangeran ini ya. Kayak Ajis juga kan, si Rao jatuhnya masih Ajis lagi. Sama dari juga di rumah jasa dari 92 mau batang-batang nyerap-nyerap aja. Nggak mau lah, ada mah memang harus, tapi sifatnya yang baik-baik lah, harus. Cuman sifatnya rasa lingkungannya selalu ada yang Iya, saya bilang kejujuran Bapak. Bahaya. kadang supir juga banyak gocap dulu lah, ntar gampang urusannya atau pinjam dulu, Masih dekil. tapi kan akhirnya udah buka bagi uang, Enggak ada. lupa lah. Bukan lupa, udah enggak ada uangnya ini. Kalau Bandung tuh kalau Bandung. Ambil buat solar malah Pak.
hati nyaman lah intinya. Aturannya cuma terlaku. Pun batin pisan kerja sekarang. Udah jalan sekarang batin. Iya maksud. Tak ada. Jangan begitulah. Ada sewa atau apa ya kan? Silakan presiden kalau mau naik silakan mereka besok silakan Kapan? Besok. mana yang mau keren kalau jalan masih Tito yang bawaan si Dedi. Masih kan bulan. Ya bisa. Oh, yang mau ke kamar kecil toilet dulu boleh. Nyaman sini. Oke teman-teman, ini udah sampai di Terminal Ciakar Sumedang. Ini jam berapa ya? Jam 11:04. Ini bisnya nanti balik lagi ke Kampung Rambutan. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman perjalanannya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dan informasi terkait di dalam video ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.